Buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih juga untuk semua teman-teman media yang hadir, dari partner juga ada tim dari Tawaf TV, dari Maxstream, dan dari sahabat-sahabat yang menjadi saksi ya. Yang ringkuk yang sebelah mana, Kir? Oh, nggak ada. Lah emang siapa? Tadinya diundang, Tapi, ada acara dia. oh iya, Masya Allah. Masya Allah, kayak kita tahu satu nama nih ya. Jadi makasih juga teman-teman semua yang udah datang, dari Maxstream Tawaf dan dari teman-teman media. Awalnya tuh bikin film ini itu berawal dari apa ya? Sebenarnya nggak kepikiran karena selama 2 tahun kerja dengan Pak Haji Deddy Mizwar kan, Syakir kan. Jadi gatel gitu pengen bikin film. Dan karena pas pandemi kemarin kan sering di rumah ya. Ya. Sering di rumah, terus ngelihat kayak film-film anak muda zaman sekarang tuh kayak udah kita nonton 2 jam waktu kita habis tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Kenapa gue bikin film kayak gini? Walaupun memang kan kemarin agak bertentangan kan. Ngapain saya kira yang biasa bikin film religi terus bikin film kayak gini? Iya. Jadi gue pengen walaupun film kita romantis, film kita komedi, tapi gue tetap pengen ada pesan dan gue menunjukin kalau itu bisa kok. Yes, itu dia. Jadi pulang ada yang dibawa gitu ya, ada ilmu yang dibawa. Karena kita nonton film, kita disuruh nonton film 2 jam, 3 jam waktu kita diambil. Ya. Kalau kita nggak dikasih apa-apa ya, zolim dong namanya ngambil waktu orang. Betul, Kan? betul. Jadi gue waktu itu karena pandemi banyak waktu kosong, oke lah gue coba mulai dari bikin skenario-nya. Awalnya dari bikin lagu sih, bikin lagu. Bang Triswaka bikin lagu, wah cocok nih lagunya sama kisah hidup gue ya. Nah, itu cerita ini tuh berapa persen kebenarannya dari real life-nya Syakir? 70, cuman gue modernisasi aja. Oke, stay ya. Jadi akhirnya dari situ terus dari lagu, wah kayaknya asik nih kalau dibikin film gitu karena mumpung kan menjadi sutradara tuh harus punya rasa ya. Yes, itu dia. Gue sih sebenarnya udah lupa rasanya, cuman gue coba inget-inget lagi, Flashback lagi, memori pada saat itu. Akhirnya, dan gue pikir banyak anak-anak muda di Indonesia yang merasakan nggak jodoh atau merasakan kehilangan. Relate ya. Relate banget. Jadi gue mau masukin film yang relate, tapi juga gue mau kasih tahu ya harus ikhlas lah. Yes. Kayak gue. Syakir dong lah, tepuk tangan dong. Syakir, nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media. Oke. Tapi kita ke panggung dulu. Mungkin dari Tawaf TV pengen tahu gimana apa yang melatar belakangi untuk Tawaf TV mensupport dari Syakir Pictures ini. Ya, dimana kan kita tahu Syakir sutradara yang ya untuk debutan ya kira untuk lo di sini ya. Itu dia. Jadi berani untuk mengambil risiko untuk ayo Syakir kita support project dari Syakir Daula ini. Silakan Pak Buyun. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tertarik memfilmkan ini, ikut bergabung bersama-sama Bang Syakir ini bukan karena kisah hidupnya, tapi kami percaya. Ya. Jadi membaca skenario-nya yang ditawarkan, kami yakin sekali ini syarat dengan pesan. Ya. Dan Tawaf TV tidak sendiri, ada Indonesia Mengaji. Ya. Ada di situ Ketua Umum Yayasan Indonesia Mengaji, Komjen Pol Dr. Haji Syafruddin. Itu sangat mendukung anak-anak muda seperti Bang Syakir. Walaupun tidak punya pengalaman sutradara, tetapi karena meyakinkan dan ternyata bisa dan luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu Bang Syakir. Yes. Nah, terus kemudian Pernah lah ngalamin dari kita tuh nggak jodoh sama orang atau kita udah sayang banget, taunya dia jadinya sama orang gitu kan. Tapi kan bener banget kata Pak Buyung, jangan sampai anak muda nih udah ngedown gitu aja cuman gara-gara cinta gitu. Jadi walaupun kita gagal dalam cinta, tapi kita harus berhasil dalam cita-cita. Itu jadi emang keresahan sih. Tapi udah nggak resah kan, udah move on. Oh.
Kir ini bukan gue ngomong tapi teman-teman yang bereaksi loh. Iya salah nih gue ngundang lu ya. Punya nama-nama besar Kir, jadi rebutan juga untuk seorang Syakir jadi produser, jadi sutradara dengan teman-teman ensemble pemain yang lain. Itu gimana Kir, lo menemukan cast yang lain tuh gimana prosesnya Kir? Silahkan boleh ceritain ya. Jujur kesulitan di awal apalagi menjadi sutradara. Nah, itu kan jatuh. Jadi menjadi sutradara muda tuh kesulitannya masih 19 tahun kita itu adalah orang kan zaman sekarang nggak gampang percaya gitu aja kan. Yes. Gimana ya gue harus bikin orang percaya, teman-teman percaya, teman-teman kru dan lain-lain gitu ya kan. Jadi itu sih kayak lumayan sulit ketika gue bilang ke teman-teman artis cewek gue bilang gue mau bikin film nih, mau main nggak gitu ya kan. Ya mungkin karena mereka sibuk juga, tapi itu sulit banget sampai akhirnya gue pikir gue cari aja deh yang baru gitu. Kalau bisa gue orbitin gitu kan. Iya. Cari sampai sebulan nggak ketemu, sampai akhirnya gue udah pasrah tuh. Udah deh pasrah, gue pas pasrah baru datang si Ica Maisha dikasih tahu sama manajemennya, ini ada anak gue nih kata dia gitu, coba dong gitu kan. Ketemu akhirnya memang anaknya smart dan dia juga ternyata Pengalamannya sama jadi Masya Allah. jadi wah buat gue ini udah nggak susah-susah di direct kan. Jadi bisa merasakannya tinggal dan kurang lebih ya gue lihat oke, sesuai lah sama karakter yang memang gue pengen gitu. Jadi itu sulit pertama di support OTT terus juga partner produser TV itu banyak yang ya susah dan gue emang nggak maksain gitu waktu itu ya. Selagi ada juga dari gue ya gue usahain apa yang ada, tapi untungnya juga disupport juga sama Tawaf gitu kan, sama Indonesia Mengaji, sama Mas Rim. Tapi itu susah banget sampai ya itu jadi tantangan buat gue. Insya Allah gue bakal tunjukin, gue bilang kalau gue bukan cuma ngomong mau bikin film, karena bikin film nggak gampang kan. Betul, susah banget. Kadang orang tua aja bisa gagal bikin film. Iya. Tapi gue mau tunjukin gue bukan cuma anak muda yang cuman ngomong doang gitu, tapi gue tunjukin nih sampai benar-benar jadi, sampai benar-benar tayang. Tepuk tangan dong, ditunjukin dengan sebuah karya yang luar biasa. Oke, terima kasih Syakir, Babuin dan juga Mas Soka. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan walaupun jujur ini kan awalnya sebenarnya iseng-iseng kan. Iya. Tapi jadi banyak belajar asli. Jadi banyak belajar tentang set, tentang adegan atau apapun itu kan. Jadinya ini tuh insya Allah ke depan masih bisa 90% lebih baik dari inilah. Ini benar-benar awal banget. Betul. Jadi memang mungkin gak sempurna dan gue juga pasti selalu pengen menyempurnakan. Makanya gue undang teman-teman media, blogger, jangan nanti sungkan gitu ya. Jangan sungkan, mau komentar positif, negatif. Ya dibarengin aja dua-duanya supaya itu juga ngebangun gua supaya menjadi lebih baik juga dalam berkarya ke depan. Yes, Masya Allah, luar biasa. Jadi emang selalu belajar. Gak cuma kita yang nonton bisa. Oke, jadi jarang ada yang tahu tentang cerita ini gitu. Cuman emang cerita ditinggalin itu banyak banget ya kejadian. Apalagi ketikung sahabat sendiri itu banyak banget. Aduh. Akhir-akhir ini. Dan aku pernah ngerasain jujur. Jadi waktu aku tahu ceritanya kayak gini, wah aku langsung kayak, ini gue. Jadi itu adalah reaksi pertama kamu pada saat Syakir mengajak di dalam proyek ini ya? Iya benar banget Kak. Dan ngedalamin perannya nggak susah dong karena udah punya pengalaman itu? Jujur sebenarnya peran dan karakternya Nadira ini aku nggak gitu asing sama karakternya. Iya. Karena ada beberapa yang mirip sama karakter aku sendiri. Nggak terlalu susah tapi tetap susah karena aku juga baru pertama kali jadi pemain utama di film kan. Tepuk tangan dong. Dipercaya dengan peran yang sangat besar di film ini. Iya, jadi pas aku tahu ceritanya kayak gini, tidak ada kesulitan untuk memahaminya, tapi mungkin untuk memerankannya pasti ada kesulitan, tapi aku bisa ngehandle itu. Thank you to Syakir. Yes, itu dia. Tapi yang tadi yang paling berasa sih saat meluk di Vespa ya. Itu kayaknya pernah kejadian beneran ya in real life ya. Aduh. Oke. Terima kasih, kita ke Zikri. Zikri pengen tahu. Zikri ini bermain dengan ada Syakir Daulay, ada Ica dan juga ensemble cast yang lain. Pada saat ditawarin sama Syakir ikut terlibat juga di dalam project dari Syakir dan
perannya seperti ini gitu. Nah, lu gimana pada saat itu? Pada saat pertama ditawarin kaget karena jarang meranin yang baik-baik, maksudnya dalam artian kalem gitu. Iya. Biasanya yang apa ya, cowok bad boy. Nah di sini kita kebalik nih. Biasanya Syakir meranin yang baik-baik, jadi kebalik, dia bad boynya, aku kalemnya. Jadi ketika syuting pun kita saling ngisi ya, saling sharing, ngasih tahu gimana gitu. Itu sih seru. Susah ya ngedalamin karakter seorang Audio Jungle.